Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Rahmanto dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara Sidoarjo akan menampilkan sebuah video yang bertema konseling SFBC atau konseling singkat berbasis solusi. Langsung saja kita simak penjelasan dan tonton videonya. Konseling singkat berbasis solusi atau Solution Focus Brief Counseling adalah suatu konseling singkat yang dibangun di atas potensi konseli yang sebenarnya mampu untuk mengkonstruksikan atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Ini dapat diartikan bahwa konseling singkat SFBC ini sebenarnya konseli mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri, tetapi mereka tidak tahu cara menyelesaikannya itu bagaimana, sehingga perlu datang ke konselor, di mana konselor ini mampu untuk mengembangkan pikiran-pikiran dasar konseli agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam video kali ini, saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik scaling question atau teknik pertanyaan berskala dan teknik miracle question atau teknik pertanyaan keajaiban. Teknik scaling question atau teknik pertanyaan berskala yaitu pertanyaan yang meminta konseli untuk menilai dirinya sendiri seperti masalah dan pencapaian tujuan berdasarkan skala 1 sampai 10. Konselor SFBC juga menggunakan teknik ini untuk mengubah pengalaman konseli yang sulit diobservasi seperti perasaan, keinginan, dan komunikasi. Sedangkan teknik miracle question atau teknik pertanyaan keajaiban yaitu pertanyaan yang mengarahkan konseli untuk berimajinasi apa yang akan terjadi jika suatu masalah yang dihadapi secara ajaib dapat terselesaikan. Mari kita langsung lihat saja video berikut ini. Waalaikumsalam. Ya, sekarang masuk, Bang. Ya, gitu aja. Mbak Uzi ya? Iya. Udah lama nggak kesini, Pak? Oh ya. Ini alhamdulillah bisa pulang ya, Mbak, tahun ini ya, Mbak ya? Karena udah hampir 10 tahun ya nggak pulang ya. Sekarang udah semester berapa, Mbak? Semester 6 sih. Semester 6. Oke, nanti Mbak Uzi itu kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Sendiri apa diantar teman atau sama siapa? Ya sendiri, soalnya kan di rumah cuma ada adik. Masa saya juga bawa adik ke sini, kan dia juga ada sekolah. Jadi saya kesini sendiri. Jadi jalannya nggak lupa kan? Enggak sih tadi, tapi waktu mau sampai sini agak sedikit buka map soalnya. Tahu kamar. Iya. Agak lupa belokannya yang masih. Ya sebelumnya Bapak minta maaf ya, ini kan masih dalam suasana lebaran kan. Jika Bapak punya salah, salah, saya minta maaf ya, Pak. Saya juga ya Pak. Ya sama-sama. Sekarang Mbak Uzi kan habis lebaran ya, jadi gimana perasaannya di lebaran bisa pulang sama seperti dulu gitu? Seru sih, soalnya kan tahun kemarin nggak bisa lebaran sama keluarga, cuma di kos aja sendirian. Jadi sekarang bisa lebaran sama keluarga ya, bisa kumpul, bisa makan bareng. Emang boleh ya, Mbak ya, kumpul-kumpul keluarga itu? Kan kalau peraturan sekarang yang penting nggak beda beda provinsi Beda atau provinsi. beda wilayah. Oke, jadi sekarang kan Mbak Uzi di rumah, kuliah kan juga online kan pasti. Nah, kesibukan Mbak Uzi di rumah sekarang itu apa? Udah ada kesibukan lain sih, kayak ya udah kalau pagi
udah sore ya udah kalau bisa bantu dulu udah terus malamnya nugas kayak gitu aja nyambung terlebih begitu. Kalau hobi, untuk hobi biasanya Mbak Uci apa nih yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, misal di sela-sela kuliah gitu? Kalau saya kan saya suka kayak foto gitu atau ngetek video, jadi saya kadang kalau lagi longgar gitu edit video kayak gitu sih Kak. Ustaznya Mbak Uci jadi konten kreator ya? Amin aja. Suka fotografi juga ya Mbak ya? Suka. Oke, baik. Jadi tujuan Mbak Uci kesini itu sebenarnya mau cerita apa, kan katanya kemarin kan hubungi Bapak katanya mau cerita kesini, itu sebenarnya silakan itu apa? Sama kuliah. Pusing sama kuliah, yang online ya pasti ya. Kuliah online sih. Yang dipusingin itu kayak apa Pak? Mbak, kalau boleh Bapak tahu. Hampir semua, tapi yang lebih kayak yang saya alami sekarang itu tugas semuanya. Terus, Terus ada proposal juga yang harus saya selesaiin semester ini gitu kan. Target saya semester ini kan proposal skripsi. Nah insya Allah kalau misalkan saya kumlot semester ini, jadi semester depan tugas skripsi, jadi saya 3,5 tahun tapi kan iya itu nanggung misalkan kalau saya semester ini kumlot gitu kan. Jadi target saya juga semester ini kumlot, tapi tugas saya kok saya ngerasa banyak gitu sih. itu yang setiap dosen pasti ada tugas ya Mbak? Setiap bulan tuh pasti ada gitu per matkul tuh kayak minimal 2 gitu, jadi seminggu per matkul itu ada 2. Kalau misalkan ada 8 matkul ya 16 tugas gitu sih. Seminggu ya? Pasti ya juga bingung ya Pak ya, juga bingung pasti ya. Bingung kan mau nyelesain yang mana dulu, kan target saya semester ini kan selain kumlot saya juga bisa nyelesain proposal skripsi saya kan, jadi ya bingung gitu kan mau mendahuluin yang mana. Mau mendahuluin tugas atau proposal dulu, soalnya kadang saya juga sering banget telat deadline gitu. Terus di proposal skripsi saya juga kadang telat gitu ngasih bahan-bahannya ke dosen, jadi kadang semuanya gitu. Coba sekarang Mbak Uci masukkan dalam skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu Mbak Uci benar bisa menyelesaikan tugas-tugas Mbak Uci, dan skala 10 itu Mbak Uci benar-benar gimana ya, kayak putus asa gitu, nggak bisa nyelesain tugas, nyelesain nyusun kayak apa tadi, proposal. Nah itu sekarang Mbak Uci coba masukkan dalam skala 1 sampai 10, itu di angka berapa Mbak? Tinggi juga ya Mbak, 7. Oke. Jadi untuk kesibukan Mbak Uci saat nyelesain tugas itu biasanya apa? Sela-sela nyelesain tugas kayak biasanya? Kalau saya misalkan lagi jenuh banget kan tugas nggak bisa mikir, ya udah saya skip dulu tugasnya, terus mungkin saya bisa ngerjain hal-hal yang lain gitu. Apa ya, kan tadi masalah pekerjaan rumah kan udah selesai, mungkin saya keluar cari makan, kadang saya keluar cari makan, terus kadang juga ya nonton film sama kayak gitu doang, makanya pet banget. Oke. Jadi kan Mbak Uci kan sekarang semester 6 ya. Nah, soalnya semester-semester kedepannya itu pasti akan lebih susah gitu. Kok Mbak Uci bisa bertahan, bisa mencapai semester 6 ini, apa sih motivasi Mbak Uci sampai sekarang untuk bisa bertahan lah sampai semester 6 ini? Atau punya motivasi kayak saya mau buru-buru kelarin kuliah ini agar nanti bisa cepat nikah, atau bisa cari kerja, bisa cepat-cepat lulus lah gitu ya. Sebenarnya tuh apa ya, motivasinya karena orang tua sih. Kayak dulu itu waktu masuk kuliah tuh sebenarnya itu saya nggak dibolehin kuliah dulu lah. Zi tunda dulu 1 tahun kamu kerja dulu baru kuliah. Terus karena
seenggaknya S1 lah ya. Terus saya kayak nggak apa-apa Pak, saya cari beasiswa Pak. Terus ya udah motivasinya sampai orang tua sih sampai sekarang. Terus saya apa namanya pengen cepet lulus juga, soalnya alhamdulillah kan kuliah kan gratis kan, dapat bidik misi. bidik misi ya. Ya, jadi gratis. Jadi ya pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet kerja. Soalnya kan saya juga anak pertama kan, ada adik juga dan orang tua juga udah nggak muda lagi kan. Jadi kayak mau nggak mau nanti saya harus gantiin. Gimana? Pengen aja cepet lulus kuliah, terus bisa kerja, bisa seenggaknya bisa membantu bapak ibu. Kalau untuk motivasi lain misal kayak mau cepat-cepat punya pacar atau misal sudah punya pacar jadi ada motivasi untuk nyelesain tugas-tugas atau kuliah ini lu ada nggak seperti itu? Enggak, kalau saya sekarang menurut saya ya, karena saya juga pernah pacaran. Gimana ya, itu malah menghambat sih kalau punya pacar. Nggak tahu sih, tapi ya mungkin ada sih yang malah jadi mood booster gitu kan buat apa namanya belajar. Tapi pengalaman saya yang kemarin kalau punya pacar itu malah jadi kayak penghambat aja gitu kuliah. Kalau sekarang ya pengen cepet kerja sih. Jadi untuk biasanya kan bosnya kan sebelumnya kan pasti punya tugas juga kan, punya tugas kuliah. Nah, biasanya itu apa yang dilakukan bos untuk menyelesaikan tugas-tugas itu? Kan dulu kan pasti bisa ngontrol kan, walaupun belum sebanyak kayak semester 6 ini kan pasti semester 1, semester 2 sampai semester 5 kan pasti bisa mengontrol lah tugas-tugasnya, bisa dikerjain dengan baik, bisa tepat waktu. Nah itu biasanya saat ngerjain tugas itu bahwa sih bisa apa ya kayak sambil melakukan apa gitu, apa dengerin musik apa biar suasananya itu enjoy, nggak pusing, nggak bingung gitu. Biasanya apa Pak? Oh, kalau buat nyelesain tugas dulu ya? Iya, dulu. Kalau dulu itu saya ngelakuin hampir kayak apa namanya, nggak cuma satu hal doang yang saya lakuin. Misalnya kalau nugas itu saya sambil live YouTube gitu, habis itu nugas, atau kalau ada jendela saya sambil makan gitu. Terus kalau misalkan bingung saya lihat tutorial di YouTube kayak gitu sih, kalau buat tugas cepet selesai kayak gitu. Dan tentu aja kalau yang dulu itu ya, mungkin masih apa ya, masih semangat gitu kan, masih rajin. Jadi kalau misalkan ada tugas hari Selasa gitu, Selasa malamnya langsung dikerjain gitu. Ya sekarang kan soalnya kan sekarang kan apa ya, kuliahnya online ya Mbak, jadi pasti lebih susah kan untuk ngerjain tugasnya. Iya, beda juga kan. Nah kalau offline kan kita ketemu dosen, kita juga bisa ketemu teman juga. Jadi misalkan ada tugas yang nggak tahu, misalkan mau tanya juga kan bisa ketemu, atau ya pokoknya bisa tanya ke dosen. Kalau online kayak gini kan jadi bingung gitu kan. Ya pasti susah kayak aksesnya gitu loh. Iya, kayak harus telepon lah atau apa lah, maksudnya nggak bisa secara langsung gitu, kayak tatap muka kayak 4 mata sekaligus kayak gitu. Jadi kayak susah aja gitu, apalagi dijelasin, misalkan dijelasin di telepon gitu kan sama aja kayak nonton YouTube gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Ya baik, kita berandai-andai dulu ya Mbak ya, kita berkhayal dulu. Jika kita mempunyai satu permintaan yang pasti dikabulkan, ini untuk Mbak Auzi ya, Mbak Auzi mau meminta apa? Tentang tugas tadi apa? Ya tentang tugas tadi. Iya, pengen minta tugasnya cepat selesai sih, jadi semua bisa selesai gitu, tentang tugas kuliah, skripsi kayak gitu. Ini kan Mbak Auzi kan meminta agar tugas-tugasnya segera selesai. Lalu apa yang akan Mbak Auzi lakukan untuk tugas-tugasnya agar cepat selesai? Dikerjakan sih, kalau nggak dikerjakan kan nggak selesai. Jadi dikerjakan secepatnya sih, jadi baru misalkan tugas kuliah dikerjakan secepatnya, ntar habis itu ngerjain tugas yang lain. Jadi
Oci nanti akan ngerjain tugas kuliah dulu, baru tugas yang lain. Jadi yang diutamakan itu tugas kuliah dulu ya Pak ya. Lalu kapan Mbak Oci akan memulai mengerjakan itu? Kalau katanya mungkin nanti kali ya, itu mungkin nanti mulai diterapkan habis pulang dari sini atau besok atau gimana, tapi secepatnya sih. Ya sekarang kan Mbak Oci sudah bisa menemukan solusi dari masalah Mbak Oci sendiri kan. Sekarang coba kita masukkan ke dalam skala 1 sampai 10 lagi, di mana skala 1 Mbak Oci berhasil mengerjakan tugas tadi, dan skala 10 Mbak Oci sama sekali belum berhasil atau tidak bisa mengerjakan tugas tadi. Itu di angka skala berapa Mbak? Kalau hal tadi diterapkan sih mungkin bisa sampai skala 2 sih Pak. Jadi langsung naiknya drastis ya Mbak ya? Sampai sekarang, sampai saat ini Mbak Oci sudah bisa kan, sudah mengetahui kan apa solusi dari permasalahan Mbak Oci saat ini. Jadi permasalahan saat ini kita anggap selesai, apakah bisa Mbak Oci? Sudah cukup bisa. Kalau ada masalah lain ingin diceritakan bisa, silakan. Ada enggak? Mungkin nanti sih konseling berikutnya nanti saya datang. Oh, udah jam 1 nih Pak. Kayaknya mungkin saya mau pamit pulang dulu, soalnya ada itu ada kuliah sore. Langsung saja ini, enggak mau minum dulu, saya ambil minum atau mau Mungkin nanti lain kali bisa. Oh iya udah. Saya pamit dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Ya, makasih ya Pak. Ya sama-sama. Gimana teman-teman, pasti sudah menonton videonya kan? Tadi contoh konseling SFBC atau konseling singkat berbasis solusi. Jika ada salah kata dalam video atau video kurang menarik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.